Ya, itu fakta. Jadi berapa gejala dari gagal jantung bisa seperti kembung, rasa penuh di perut yang diakibatkan oleh kongesti atau timbunan cairan di daerah perut, dan biasanya juga sampai ke ekstremitas bawah di daerah kaki. Ya, itu juga bisa fakta ya, karena memang pada gangguan congenital heart disease atau kelainan jantung bawaan bisa menyebabkan gagal jantung bila kelainan jantung bawaan itu tidak diobati secara baik. Ya, misalnya ada atrial septal defect atau ventricular septal defect, kalau dibiarkan secara lama akan menyebabkan gagal jantung. Nah, itu mitos. Karena gagal jantung itu ada tahapannya, dari yang ringan sampai yang berat. Ya, ada stage 1 yang paling ringan sampai stage 4 ya. Gagal jantung yang stage 1, stage 2 itu masih bisa berolahraga, dan memang kita harus anjurkan pasien berolahraga teratur untuk membuat deconditioning dari gagal jantungnya sehingga dia terlatih untuk mengatasi gagal jantungnya. Sedangkan pada yang stage 3 dan 4, terutama stage 4 memang tidak bisa berolahraga. Namun stage 3 masih bisa kita lakukan olahraga yang cukup ringan. Nah, itu mitos. Jadi gagal jantung itu bisa diobatin. Ada beberapa pengobatan ya, dengan obat-obatan ya. Sekarang udah ada pengobatan dengan 4 pilar ya, dari obat-obat yang bisa kita berikan. Bila tidak membantu, masih bisa kita lakukan dengan pengobatan dengan alat ya. Kita bisa pasang CRT, dan sampai yang paling advance yaitu kita lakukan transplantasi jantung. Sebelum transplantasi jantung, kita juga bisa melakukan tindakan namanya implantasi LVAD, jadi menggantikan pompa jantung. Jadi dengan advance dari treatment, harusnya gagal jantung bisa diobati. Nah, tentu itu mitos. Jadi gagal jantung itu bisa menyerang saat usia muda maupun sampai usia tua ya. Penyebab gagal jantung pada usia muda umumnya karena genetik ya, ada faktor genetik di mana terjadi gangguan pada otot jantung, biasanya disebut kardiomyopati dilatasi atau kardiomyopati hypertrofi, dan kelainan ini bisa terjadi pada usia yang mungkin hanya 20 tahunan ya, dan itu harus dideteksi dari awal melihat dari gejala-gejala pasien. Dan juga ada gagal jantung pada usia muda, terutama pada ibu hamil, misalnya peripartal kardiomyopati, itu juga bisa terjadi pada usia muda. Jadi jangan anggap gagal jantung itu hanya terjadi pada usia lansia. Ya, itu fakta. Jadi gagal jantung yang diakibatkan oleh kelainan genetik itu cenderung mempunyai resiko yang lebih tinggi terkena pada saudara kandung yang satu ayah dan satu ibu dibandingkan dengan saudara sepupu. Kita bisa lihat pada AHA Jurnal yang terbaru menceritakan kejadian dua saudara kembar yang mempunyai gagal jantung pada usia muda, yaitu Olivia dan Sophia, di mana Olivia terkenal gagal jantung pertama kali, kemudian saudari kembarnya Sophia 7 tahun kemudian terkena gagal jantung, dan keduanya itu selamat dengan dilakukan transplantasi jantung. Nah, ini fakta. Jadi gaya hidup itu dapat membantu seorang dalam mengelola gagal jantungnya. Seperti pasien-pasien dianjurkan untuk tidak merokok, tidak minum alkohol, diet juga harus seimbang, baik, dan gizinya, dan melakukan olahraga yang baik. Dan ini akan membantu dalam mengurangi kejadian gagal jantung dan angka rehospitalisasi pada pasien-pasien gagal jantung.